Make the ground shake. Ada apps nih. Oh, ada orang meninggal. Innalillahi wa innalillahi raji'un. Assalamualaikum. Selamat pagi teman-teman. Hari ini cuacanya cerah bet. Secara hatiku ke kamu. Anjir. Udah baper aja, Pak. Siapa yang mau dibaperin ya? Bingung juga gua. Kalau mau bahas dunia percintaan, bukannya gua nggak mau sih, cuman lagi bukan prioritas gua aja saat ini. Aduh Pak, santai Pak. Oke, Pak D. Ya Allah. Aduh, itulah. Kadang gua kaget kalau lewat situ. Tau-tau nyelonong aja dari depan. Tadi sampai mana ya? Oh, tentang urusan percintaan ya? Ya itu, pokoknya kalau gue mau ngebahas dunia percintaan itu bukannya gue nggak mau, cuman prioritas gue aja dan waktunya juga belum tepat gitu. Sebenarnya gue pengen, cuman ya itu menyangkut prioritas, jadinya belum bisa cerita gue. Ntar kalau gue udah dapat pekerjaan, hobi gue tersalurkan, gue sudah bahagia, baru membahagiakan orang lain gitu. Kayak gitu loh Pak. Semalam gue itu denger cerita-cerita dari grup gitu tentang film Anunnaki yang versi pertama, yang versi 2006. Karena gue itu sebagai pecinta film gitu kan ya, di vlog gue ya tentang Universal Movie Enjoyers, itu gue otomatis pengen lihat dong, penasaran pengen ngeliat gitu. Katanya nih film itu dicekal yang versi originalnya lah ya, tahun 2006 itu bener-bener rilis, habis itu dicekal karena bisa mempengaruhi mindset gitu. Itu otomatis buat gue tuh pengen nonton gitu loh, sampai-sampai bener-bener dicabut tuh film dari akar-akarnya gitu. Kalau di Surface Web, gue lihat di komentar, anjay, apa itu? Ngapa dia peace gitu Pak? Gak paham gue sama pengendara motor yang kadang-kadang pakai kode gitu. Gue juga pengen pakai kode. Kode ini, kode buat melumpuhkan hati dia. Anjir, baper lagi Bapak. Dan gue baca di komentarnya itu banyak bener teori konspirasi tentang film itu. Yang pertama lah ya, yang pertama kan Anunnaki itu dirilis, habis itu dia dibuat dokumenternya. Itu yang bukan versi originalnya, tahun 2016 atau 2017 gitu, yang versi dokumenter. Yang versi originalnya ini loh yang menuai kontroversi. Kalau katanya manusia itu terbuat dari monyet yang dikasih gen alien, gak tau lah gue lah ya. Tapi yang gue percayai sebagai keturunan Nabi Adam, gue sangat percaya dengan agama gue gitu. Karena di Surface Web itu bener-bener udah nggak ada, udah bener-bener dihapus. Cuman kalau gue nemu lah ya, ntar gue coba nyelem di web kayak gitu. Kalau gue nemu, alhamdulillah. Mencoba mencari tahu. Akhir-akhir ini tuh lagi trending anak-anak Twitter, kalau ngomongin deep web lah ya, lagi trending anak-anak Twitter yang ngomongin kayak hal-hal begituan gitu. Deep web, dark web. Cuman definisi yang mereka kasih itu lebih mengarah ke dark web sebenarnya, bukan deep web. Sebenarnya nih ya, definisi gua tentang deep web itu segala hal yang lo perlu akses untuk masuk gitu, perlu autentifikasi untuk masuk, kayak gitu Pak. Jadi lo perlu kode akses buat masuk ke deep web, itulah deep web. Contohnya apa? Facebook. Karena deep web itu bagian dari triple W, cuman
dia nggak sembarang orang bisa ngakses, nggak terindeks pencariannya di search gitu loh. Cuman orang tertentu aja yang bisa ngakses. Contohnya kayak, kenapa gue bilang Facebook, kayak chatan kita nih, chat kita, nama grup, kalau kita search di internet itu nggak bakal ada kecuali di Facebooknya sendiri, kayak gitu loh Pak. Apalagi chat ya, chat itu bener-bener privasi, itu nggak bakal bisa dilacak di pencarian. Itulah contoh di web. Pokoknya yang berbau-bau kalau kita masuk harus pakai kode autentifikasi kayak gitulah. Beda banget sama dark web. Kalau dark web itu bener-bener lo butuh browser yang aman buat nyelam. Karena internet yang kita tahu saat ini, yang bagian surface webnya itu cuman nggak sampai 10% Pak, luas internet saat ini yang kita tahu. Kayak misalnya Google, Yahoo, ya kayak gitulah ya. Karena situs di deep web, situs di dark web sama di surface web itu berbeda linknya. Ada tambahan .yonion. Kenapa memakai yonion, bahasa-bahasa yonion kayak gitu? Karena sistem keamanannya itu layering gitu, sama kayak ciri-ciri kulit bawang gitu Pak. Jadi kita bener-bener jadi anonimus kalau kita mau nyelam ke situ, biar tidak terlacak gitu loh. Karena tujuan kita ke dark web itu untuk mencari sesuatu, pokoknya itu kayak kemerdekaan identitas gitulah ya. Kan kalau kita di surface web itu kita bener-bener harus ngisi identitas, nggak asal sembarangan. Tapi kalau di dark web itu lo bisa tanpa identitas, bukan bisa sih, malahan harus tanpa identitas. Takutnya ada orang-orang yang bertanggung jawab itu, ya lo tau lah kejahatan cyber itu bagaimana Pak. Takutnya seperti itu. Dark web sama deep web itu bahaya nggak sih? Kalau deep web nggak bahaya sama sekali. Deep web nggak bahaya sama sekali. Kalau dark web sebenarnya nggak bahaya, sebenarnya loh ya. Yang buat bahaya itu ya orang-orang penggunanya aja sih. Karena di dark web kita bisa ketemu hal-hal yang tabu gitu, kayak misalnya jualan senjata ilegal, ganja, obat-obat kayak gitu. Makanya gue nih mau benerin stigma orang-orang yang bilang kalau deep web itu bahaya. Deep webnya tuh nggak bahaya. Dark web yang bahaya itu juga tergantung kita sih sebenarnya. Tergantung kita nge-searchnya apa di sana gitu loh. Ini ngapa jadi ngomongin dark web sih? Gara-gara film Anunnaki ini sih. Oh ya dong, kalau kalian punya film Anunnaki yang versi original 2006, gue minta sih upload gitu Pak, yang baik hati ke Google Drive. Siapa tahu kan ada yang punya gitu berbaik hati. Gue soalnya penasaran. Karena di grup gue semalam itu lagi heboh-hebohnya ngebahas itu. Sebenarnya kalau gue mau ngomongin teori konspirasi ya, pengen gue ngomongin hal-hal yang seperti itu, termasuk dalam list gue lah teori konspirasi seperti itu. Gue nih seneng-seneng mikir-mikir yang rada intens gitu, kayak teori konspirasi yang rada jelimet. Soalnya itu hal yang bener-bener memikat gue gitu loh. Tergantung dari teori itu sendiri, bener-bener masuk logika nggak sih? Kayak teori konspirasi tentang keberadaan UFO, terus 666, area 51, 52 apa 51 ya? Terus tentang apa lagi ya? Ya film Anunnaki gitu yang memecahkan misteri tentang kehidupan manusia yang katanya dari dewa. Pusing gue. Itu seneng gue tentang yang itu. Memang kalau nggalinya memang rada pusing gitu, karena gue harus nyusun kata-kata, nyusun logika gue buat memahami teori konspirasi. Cuman ya kalau udah klop gitu ya di otak gue, alur logikanya gue seneng.
jadi nggak jelimet gitu loh. Woi, pak, sumpah, anjir. Ya Allah, 2 kali pak, 2 kali pak. Satu kali lagi dapat piring cantik ini. Mobil dinas saja mati pajak loh, even mobil dinas pak, 2018. Yang jadi pertanyaan gua, mobil plat merah kayak gini kalau habis gitulah ya, mati pajak kayak gini, udah habis masa ininya, berlakunya kayak gini, itu kalau ada operasi ditilang juga nggak ya? Kan dia plat merah, apa dibiarkan saja pak? Itu yang masih gua belum tahu. Tet 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 teret, tet 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 tet. Apaan sih pak? Gajul lu pak. Chicken 10.000 3 biji, sop buah 10.000 3 biji. Hanya di Metro yang bisa kayak gitu pak. Coba ke Bandar Lampung, sop buah 10.000 pak. Hanya di Metro yang bisa kayak gitu. Welcome to the Metro, dimana harga makanan masih murah, dimana kota rasa desa itu adalah Metro. Tentram hidup di sini. Makanan murah-murah untuk saat ini loh ya, nggak tahu kalau 5 tahun ke depan apa 10 tahun ke depan. Harganya udah naik lah pak, 10 tahun ke depan. Terima kasih jika pengemudi kami membahayakan Anda, hubungi call center kami, dikletek call centernya. Pinter. Aduh sumpah, kreatif buat ya. Oke deh kalau gitu, kita udahin aja dulu ya. Sampai ketemu besok lagi. Dah.